Qaidatun muhimmah. Kaidah yang penting, kaedah yang penting. Karena ini habis menerangkan tinus syari', karena memang ada hubungannya sebetulnya pembahasan tinus syari'. Qaidatun muhimmah, kaidah yang penting. Itu apa kaidahnya? Wahya ail kaidah annama asluhu taharah, sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci. Wa ghalaba 'ala dhanni, dan mengalahkan atas prasangkanya, tanajjusahu, najisnya itu sesuatu, li ghalabatin najasah fi mislihi, karena banyaknya najis fi mislihi di dalam semisal itu fihi gaulani, di dalamnya itu permasalahan. Annama asluhu tahara tadi, gaulani ada dua pendapat. Ma'rufani bi qaulail asli wal zahir awil ghalib, yang terkenal, yang sudah dikenal itu dua pendapat dengan perkataan apa? Qaulail asli wal zahir awil ghalib, itu dengan dua pendapat al asl wal zahir awil ghalib. Atau kalau di kitab Qawaid, ta'arudul asli wal zahir atau ta'arudul asli wal ghalib, atau dikenal biqaulil asli wal zahir atau biqaulil asli wal ghalib. Arjahuhuma, yang mana paling kuat di antara dua pendapat ini, annahu tahirun, sesungguhnya suci. Kenapa kok dikatakan suci? Amalan bil aslil mutayaggan, karena mengamalkan dengan asli yang diyakini. Kenapa? Li'annahu, karena al-asl azbatu, lebih pasti, minal ghalib, daripada yang biasanya, al-mukhtalif, yang berbeda, bil ahwali, dengan keadaan, maksudnya keadaan manusia, wal azman, dan waktu-waktunya. Di sini ada pembahasan kaidah fiqhiyah yang mana di situ mengatakan ta'arudul asli wal ghalib. Ta'arudul asli wal ghalib ini nanti dibagi 4 sebetulnya. Ini adalah membahas salah satu daripada pembagian ta'arudul asli wal ghalib. Jika bertentangan antara asli, al-asl itu maksudnya apa? Al-qaidal mustamirah. Kalau ada bertentangan antara al-asl wal zahir dan zahirnya, zahir itu mayutarajjah wuku'uhu. Ini yang lebih kuat terjadinya, prasangkanya dia lebih kuat bahwa ini terjadi, itu najis masalah. Berarti zahir dan asal bertentangan, mana yang lebih kuat? Di situ sebetulnya dibagi 4. Dibagi 4, ada mayurajjahul aslu, mayurajjahu fihil aslu jazman bila khilaf. Itu kadang-kadang yang dimenangkan, yang dikuatkan itu al-asl tanpa ada khilaf. Yang kedua, mayurajjahu fihi dhahir jazman. Kadang-kadang yang lebih dikuatkan adalah zahirnya, pasti tidak ada khilaf. Yang ketiga, mayurajjahu fihi dhahir alal asah. Ini pembahasan kita. Mayurajjahul aslu fihi al-asah, yang dikuatkan al-asl di dalamnya itu, di dalam itu al-asah, atas pendapat yang asah. Yang keempat, ma yurajjahu fihi dhahir alal asah. Yang keempat, yang dimenangkan, yang dikuatkan adalah yang zahir al-asah, yakni yang mu'tamad, lebih kuat yang zahir. Jadi dibagi 4. Yang dibahas di kitab ini salah satu pembahasan daripada ta'arudul asli wal zahir tadi itu, yaitu ma yurajjahu fihil aslu alal asah. Tapi di situ kenapa sih kok yang dikuatkan al asl? Katanya alasannya di sini karena azbat, karena lebih pasti. Seperti nanti beberapa contoh ada disebutkan di situ. Karena lebih pasti. Adapun yang zahir di situ masih mukhtalif. Mukhtalif mereka masih berbeda dengan apa?
dengan perbedaannya manusia. Kadang sebagian manusia menganggap itu adalah kuat, kadang menganggap itu adalah nadir, jarang. Kadang biasanya memang itu najis, cuman kadang-kadang tidak juga. Nanti contohnya di antara salah satu contoh, jika ada orang yang biasa membuat khamr, dia setiap hari kerjanya membuat khamr. Khamr najis. Biasanya kalau orang buat khamr, kebanyakan orang akan kecipratan, akan terkena daripada pembuatan khamr tadi, kena bajunya. Biasanya seperti itu al-ghalib. Cuman kadang-kadang bukan semua orang yang seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang tidak kena. Karena itu tidak ada kepastian. Adanya perbedaan manusia seperti ini berarti tidak ada kepastian. Sedangkan yang pasti baju itu aslinya apa? Suci. Al-aslu tetap yang dikuatkan daripada zahir. Al-aslu yang asli, yang kaidah mustamirrah, yang aslinya itu pakaian suci, dia ketika memakai pakaian itu suci, kemudian dia bekerja dengan perbuatan yang ada banyak najisnya. Apakah sesuatu yang tidak pasti ini bisa merubah yang kepastian yang ada, yaitu al-asl? Tidak bisa. Tetap al-aslu yurajjahu fihi ala-dhahir. Itu yang dimaksud. Di sini ada beberapa contoh nanti disebutkan. Yang pertama yaitu apa? Wadhalika kasyabi khamarin, dan itu daripada contoh yang ada kasyabi khamarin. Wadhalika makan al-aslu fihi tahara wa ghalaba 'ala dhann an-najasa. Aslinya suci, cuman kebanyakan menjadi najis, biasanya kena najis. Apa itu contohnya? Kasyabi khamarin, seperti pakaian khamar, orang yang membuat khamar. Atau bukan saja orang yang buat khamar, atau orang yang yata'atahu, yang memakai itu khamar, dia mudmin masalah, dia sering minum khamar. Gimana pakaiannya? Apa kita hukumi najis atau kita hukumi suci? Tetap yang dikuatkan apa? Al-asl, yaitu apa? Aslinya pakaiannya dia itu suci, dohirnya karena dia itu mudminul khamar, biasanya pakaiannya najis. Karena itu tetap dikuatkan apa? Al-asl. Ini salah satu contoh. Loh, apakah siap pakaiannya atau enggak? Awani tempat-tempatnya juga sama. Oh ini waduh di rumahnya banyak khamarnya. Cuman kita lihat aslinya kan suci. Walaupun dia itu sering minum khamar, bukan berarti semua tempatnya jadi khamar. Pastinya apa? Suci. Cuman biasanya orang yang sudah biasa minum khamar dan dia mudmin, kebanyakan daripada tempatnya kena najis nantinya karena khamarnya dia. Cuman tetap dikuatkan apa? Al-asl. Wa awani wa haidin, dan perempuan yang haid. Perempuan yang haid biasanya kena darah haid. Cuman aslinya dia menjaga daripada kena haid, berarti tetap dikuatkan al-asl. Wasibyanin, dan anak-anak kecil. Anak kecil itu biasanya tidak perhatian dengan najis dan dia tidak mengetahui najis. Cuman aslinya ketika dia memakai pakaian yang suci. Cuman apakah kebiasaan anak kecil yang tidak perhatian dengan najis itu akan menjadikan itu pakaian najis? Tidak. Tetap itu pakaian dihukumi suci. Kenapa? Mengambil hukum aslinya. Mengambil hukum aslinya. Itu kaidah mustamirrah. Wa awani mutadayyinina bin najasah, dan tempat-tempat orang mutadayyinina yang menganggap itu adalah satu agama bin najasa dengan menggunakan najis. Jadi ada satu golongan daripada majus, diantaranya ada satu golongan daripada majus, orang penyembah api, yang dia itu menganggap satu ibadah jika dia mandi yagtasiluna bi abwalil bagar. Dia menganggap itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara mandi dengan kencingnya sapi. Oh biasa ini majusi yang Taifah yang dia itu mandi dengan kencingnya sapi. Apakah kita katakan itu pakaian mereka dihukumi najis? Kalau tidak ada kepastian, walaupun biasanya
dia itu menganggap itu adalah salah satu ibadah, abwalul bagar, mandi dengan kencing-kencingnya sapi, kita tetap mengambil apa aslinya, yaitu apa aslinya pakaian dia itu suci, walaupun dia biasanya mandi dengan kencing-kencingnya sapi. Kemudian wawarakin yaghlubu nasruhu ala najasin, dan dedaunan daun yaghlibu yang mana biasanya nasruhu jatuhnya, gugurnya, lontroknya ala najasin di atas najis. Oh, biasanya daun ini jatuhnya di atas najis. Apa kita hukumi kalau memang kita tidak mengetahuinya? Apa kita hukumi itu daun najis? Tidak. Aslinya daun itu suci. Walaupun biasanya ini daun jatuh di atas najis, karena biasanya daun ini masalah di tempat yang banyak najisnya. Biasanya jatuhnya di atas najis. Apa kita hukumi ini daun najis? Al aslu, aslinya hukumnya suci, tetap kita kuatkan yang asal. Walu abi sabiyin, dan air liur daripada sobi, anak kecil. Maksudnya masalah minal fam, air yang keluar dari mulut dari anak kecil itu kita hukumi apa? Tetap kita hukumi suci, walaupun zahirnya biasanya anak kecil itu air ludahnya itu, air yang keluar dari mulutnya bercampur dengan apa? Untahnya. Kadang-kadang dia muntah, kadang-kadang dia enggak ya, muntah. Nah, air ludahnya bercampur dengan itu berarti najis. Cuman zahirnya itu memang biasanya seperti itu, cuman aslinya hukumnya apa? Suci, karena tidak bercampur dengan apapun aslinya. Itu disamakan juga apa ini dengan lu'abud dawab, air ludahnya daripada dawab, apa kambing, apa kuda ya, atau masalah bagla, keluar air dari mulutnya, kita hukumnya apa? Asalnya suci, zahirnya biasanya bercampur dengan najis, cuman tetap kita hukumi suci. Dan alasannya juga untuk masalah lu'ab ini li umumil balwa, karena sudah banyak ya, banyak umumil balwa, bahala sudah ya, ibtila alal sabi. Wajuh ustuhira amalu bisyahmil khinzir. Juh itu tenunan atau pakaian gitu ya, tenunan yang dibuat ya, pakaian ya, benangnya itu namanya juh. Kalau kita waktu itu tanya, juh itu libas katanya, pakaian. Cuman anda lihat di kamus tadi tenunan daripada salah satu benang. Ini juh ini ustuhira, sudah dikenal, amaluhu mengerjakan itu juh bisyahmil khinzir, dengan gajihnya daripada babi. Ini kalau sudah dikenal seperti itu, oh ini juh, oh ini ma'ruf, ini sudah dikenal bahwa ini terbuat dari syahmul khinzir. Cuman aslinya kalau tenunan itu tidak dicampur dengan apapun. Nah, kita mengambil yang apa? Kalau memang tidak diyakini, tidak ada yakin najisnya, tidak yakin itu dicampur dengan syahmul khinzir, cuman al-ghalib biasanya dicampur dengan itu syahmul khinzir. Apakah merubah daripada aslinya bahwa itu hukumnya suci? Tidak, tetap dihukumi suci. Wajubnin syamiyin, dan jubun keju ya, syamiyin dari Syam, ustuhira yang dikenal amalu membuatnya biinfihatil khinzir, dengan infiha. Infiha itu adalah kirish, bahasa babat ya. Ya, babat itu terbuat daripada babatnya babi. Itu jubnun syamiyin. Kalau situ diartikan nakala anil jauhari annahu hiyal kirish, wa nakala anit tahdhib annaha la takunu illa likulli kirshin wa huwa syai'un yustakhraj min batnihi asfar yu'saru fi sufatin mubtallatin fil laban fayaghlidu kal jubun. Itu infihah.
Walhasil itu jubnun syamiyin dikenal sudah ada campuran babinya. Sudah ada campuran babinya. Apakah karena sudah ghalib biasanya campur dengan babi, apakah itu menjadikan najis? Menjadikan najisnya? Tetap kita mengambil aslinya. Kaidahnya tetap menguatkan apa? Al-asl. Ya, karena aslinya itu adalah suci, jubun. Ada persangkaan yang kuat bahwa itu dicampur dengan apa? Dengan khinzir, tidak menjadikan itu najis. Kenapa? Karena mengambil yang asal. Dan juga ada riwayat di situ, waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnah min indihim fa'akala minha walam yas'al an dalik. Bahkan di zaman Nabi sendiri sudah terkenal bahwa jubun dari Syami itu dicampur dengan babi. Datang kepada Nabi jubnah, keju tadi itu, min indihim, dari mereka, dari orang-orang Syami itu. Fa'akala minha, maka Nabi makan daripada itu jubun, walam yas'al an dalik, dan Nabi tidak menanyai daripada keadaan apakah dicampur dengan babi atau tidak. Nabi langsung makannya. Nah, ini adalah satu dalil bahwa apa? Bahwa ketika tidak ada keyakinan dicampur dengan apa? Dengan apa itu? Khinzir, berarti kita tetap menguatkan daripada hukum aslinya. Dzakara Syekhuna fi Syarhil Minhaj, menyebutkan ini semua kaidah fi Syarhil Minhaj, guru kita yaitu Ibn Hajar, fi Syarhil Minhaj Syarah Minhaj, itu di kitab Tuhfanya. Nah, ini seperti kita katakan tadi bahwa ini adalah salah satu pembagian daripada kaidah yang mengatakan ta'arudul asli wal dhahir, bertentangan antara asal dan dhahir. Ini diantaranya yaitu apa? Ma yurajjahu fihil aslu alal asah, itu yang dikuatkan di dalamnya itu sesuatu al asal, aslinya al asah. Maksudnya apa? Yang muktamad adalah asal yang lebih kuat, tetap kita hukumi suci, al-annahu tahirun, kita hukumi aslinya yaitu suci. Sedangkan kaidah yang lainnya itu bisa dipelajari di kitab Qawaid, itu ada masih 3 pembagian yang lain, yaitu ada yang mengatakan mayurajjahu fihil aslu jazman, yaitu yang dikuatkan al-asal di dalamnya yaitu asal jazman, tidak ada khilaf. Seperti contohnya di situ seperti contohnya kalau ada seorang yang ragu apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, aslinya ada muziyadah, yang pasti yang aslinya apa? Tidak ada tambahan. Cuman yang situ diragukan apa? Al-dhahir, dhahirnya yang dia menyangka 4 rakaat. Kenapa? Karena dia sudah banyak rukuk, banyak sujud. Ini berarti sudah menunjukkan bahwa anak ini rakaat yang keempat, dhahirnya. Cuman aslinya 3 rakaat. Aslinya tidak ada tambahan, 3 rakaat. Berarti di situ menguatkan al-asal. Tidak ada khilaf ini. Bukan alal asah lagi, tidak. Memang dianggap itu 3 rakaat, berarti kurang 1 rakaat. Ada yang mayurajjahu fihil aslu, mayurajjahu fihil dhahir jazman, tidak ada khilaf. Yang dikuatkan di situ apa? Dhahir. Dhahirnya yang dikuatkan dengan tanpa ada khilaf. Di situ karena 3 hal. Karena 3 hal, katanya apa? Ayastanida ila sababin mansubin syar'an. Karena disandarkan kepada sebab yang mansub syar'an, karena sudah dikuatkan oleh syariat. Seperti seandainya ada kitab di tangan Z, kitabnya sudah di tangan Z, kemudian Amr datang mengakui itu kitab miliknya dia. Amr mengatakan kepada Z, itu adalah kitabku, dan si Amr ini membawa bukti 2 orang saksi yang menyaksikan bahwa itu kitab miliknya Amr. Walaupun aslinya sekarang itu kitab di tangan siapa? Di tangan Z, cuman tetap al-dhahir yang dikuatkan. Kenapa? Karena dhahirnya sudah dikuatkan dengan mansub syar'an, yaitu apa? Ma fil yad, yaitu ada kesaksian, ada bayyinah. Itu mansub syar'an. Bayyinah itu yang menguatkannya. Atau di situ
Karena apa? Sebab ma'ruf adatan. Karena sebab ma'ruf adatan. Seperti air yang mengalir dari kamar mandi. Air yang mengalir dari kamar mandi aslinya hukumnya apa? Suci. Karena air yang keluar suci. Cuman zahirnya kebanyakan biasanya orang yang di kamar mandi itu untuk qada'il hajah, untuk menyelesaikan hajah. Berarti air yang keluar itu sudah bercampur dengan najis. Nah, di situ karena ada kebiasaannya, yang dikuatkan adalah zahir. Yang dikuatkan adalah zahir dengan tanpa khilaf. Ada yang au yakuna ma'ahu ma ya'tadidu bihi. Ma ya'tadidu bihi itu contohnya kalau seandainya ada hewan yang kencing di air yang banyak. Ada hewan menjangan atau yang lainnya kencing di air yang banyak. Kemudian didapatkan di air tadi setelah itu hewan kencing berubah. Kemudian dia melihat ini perubahannya dari itu kencingnya hewan atau perubahan karena karena terlalu lama berhentinya karena mukus. Nah, ini perubahan karena lama tidak dipakai, ini airnya berubah. Aslinya mungkin karena lamanya, karena tidak ada, ya bukan karena, kan itu kan sesuatu yang baru. Zahirnya apa yang menguatkan daripada itu air yang menjadi berubah itu karena itu kencing. Berarti ini dikuatkan daripada yang zahir. Walhasil itu pembahasan semuanya lebih jelas lagi dipelajari di kitab Qawaid. Cuman ini adalah salah satu daripada ta'arudul asl wal zahir, yaitu yang dikuatkan adalah al asl al zahir, cuman alal asah, yang mu'tamad, yang asal yang kuat. Berarti yang sekarang mungkin kalau ada kadang-kadang ya, roti ya, dari babi mungkin itu ya. Nah, itu kalau aslinya itu roti tidak dibuat dari babi, walaupun sudah ma'ruf zahir, walibun nas mengatakan oh itu terbuat dari babi, kalau tidak dipastikan berarti tetap dihukumi suci. Cuman itu hukum yang ada. Kalau mau warak, kalau mau berhati-hati ya tidak apa-apa. Banyak seperti kalau seandainya ayam, ya ini dari daerah mana ini biasanya tidak disembelih, cuman zahirnya apa? Ayam itu disembelih. Berarti tetap dikuatkan apa? Al-asal. Ini banyak ini masuk kepada pembahasan yang sekarang terjadi. Jadi bukan roti dibuat dari babi, tidak diketahui roti itu dari babi atau tidak. Nah, cuma kebiasaannya dicampur dengan babi misalnya. Nah, kalau sudah diketahui roti dari babi ya sudah haram. Jadi kebiasaannya, jadi dikenalnya itu ada campuran, cuma tidak diketahui ini campuran apa enggak, waroknya ditinggalkan, tapi tidak bisa divonis itu haram. Kemudian saya teruskan sedikit, wa yu'fa, dan dimaafkan, an mahal istijmarihi, dari tempat istijmarihi, itu bekas daripada istinja bil hajar. Ketika ada orang istinja bil hajar, itu dimaafkan tempatnya, karena istinja bil hajar itu yuzilul ain, la yuzilul athar. Istinja bil hajar membersihkan najis dari kubur atau dubur dengan batu atau yang semisal dengan batu. Karena nanti bab istinja setelah ini ada bab istinja yang mana dikatakan istinja itu diperbolehkan dengan air dan diperbolehkan dengan batu. Membersihkan kotoran dari kubur dan dubur boleh dengan air dan boleh dengan batu. Cuman al-afdal jamak bainahuma. Pertama dengan batu, kemudian diteruskan dengan air. Kalau seandainya tidak bisa kecuali salah satunya, berarti al-afdal dengan air. Nah, kalau seandainya istinja dengan batu, kenapa kok istinja dengan air itu lebih afdal? Karena istinja dengan air itu menghilangkan en dan asar. Bisa menghilangkan n-nya, bendanya, najisnya, dan bekasnya juga.
Kalau istinja bil hajar, kalau istinja dengan batu atau semisalnya, itu menghilangkan n saja, asarnya tidak. Dikatakan menghilangkan n-nya saja, tidak menghilangkan asar, itu dobitnya bihaitsu la yuzalu illa bihajarin shaghirah au bil ma. Sekiranya bekasnya tadi itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan batu-batu yang kecil atau dengan air. Itu berarti asar bekasnya. Istinja bil asar ini dimaafkan dari tempat daripada yang dia istinja bil hajar. Maksudnya apa? Kalau kena bajunya ketika dia istinja bil hajar, dia pakai pakaian lagi, pakai sarung, menempel dengan sarungnya bekasnya daripada istinja bil hajar tadi itu. Ya, apa ini hukumnya? Dimaafkan. Dimaafkan itu binisbah lahu, binisbah fi haqqihi faqat. Itu dimaafkan untuk orang yang istinja bil hajar saja. Kalau orang lain tidak dimaafkan. Seandainya ketika dia sholat, ya ada orang sholat yang bukan istinja bil hajar, orang yang istinja bil ma' misalnya, dia sholat dipegang oleh orang yang istinja bil hajar. Berarti ini kan dimaafkan untuk dirinya. Untuk ini orang yang tadi itu tidak dimaafkan. Kenapa? Berarti dia membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Nanti itu ada pembahasan lebih jelas lagi. Ya, apa hukumnya, tafsilnya? Kalau orang megang sesuatu yang suci bersambung dengan najis. Ada orang yang megang sesuatu yang suci bersambung dengan sesuatu yang suci, cuman sesuatu yang suci itu ada najisnya. Kadang-kadang kalau seandainya ditarik bisa tertarik. Kadang-kadang seandainya ditarik tidak bisa tertarik. Insya Allah minggu depan itu pembahasannya. Hasilnya di situ ada, nanti kita bahas minggu depan. Cuman di sini kalau seandainya orang sudah istinja bil hajar berarti dimaafkan. Cuman binisbah fi haqqihi faqat, untuk dirinya saja. Kemudian dimaafkan juga wa anwani dubabin, dan daripada kotoran dubab. Wanim itu apa? Rausuhu, kotorannya dubab, kotorannya lalat. Seandainya ada lalat menempel di baju kita, kemudian setelah terbang menyisakan sesuatu di situ. Apa ini hukumnya? Dimaafkan. Dan sama juga bauluhu, kencingnya. Cuman modelnya gimana nggak tahu ini. Walhasil ya kalau seandainya itu lalat kencing berarti dimaafkan. Di sini ada faedah, mungkin sudah ini faedah ya. Faedahnya itu apa? Dubab. Dubab itu dikatakan dubab kenapa? Murakkabun min dubba abah. Dubba abah. Yaitu artinya apa? Turida roja'ah. Dubba abah itu turida, dubba itu turida, abah kembali. Maksudnya apa? Lalat itu setiap diusir kembali lagi. Karena dinamakan dubab. Dari kata-kata dubba abah. Ini dubab tidak hidup lebih banyak daripada 40 hari. Jadi hidupnya dubab itu cuman umurnya yang paling panjang, paling tua itu 40 hari. Dan ini dubab semuanya akan dimasukkan ke neraka sama Allah. Dubab ini semuanya akan dimasukkan ke neraka, cuman bukan li ta'dzibi, bukan untuk mengadab itu dubab. Lakin apa? Li ta'dzibi ahliha, untuk mengadab orang yang tinggal di neraka. Kepada orang kena ada lukanya kemudian ada dubab, kan sumpek. Ya, dirubung lalat atau dirubung lalat, kan sumpek dia. Semakin gerah dia. Ini orang yang di neraka nanti dia Allah akan memasukkan itu semua lalat di neraka untuk mengadab orang yang tinggal di neraka. Baik. Dan ini dubab tidak pernah menyentuh jasadnya Nabi SAW, termasuk khususnya daripada Rasulullah tidak pernah disentuh oleh dubab. Walaupun pakaiannya, bukan hanya jasadnya, pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat. Dan itu adalah dubab paling bodohnya makhluk, ajhalul khalq, paling bodohnya makhluk. Kenapa? Karena dia melemparkan dirinya kepada kehancuran. Kalau kita lihat dubab itu kalau ada api malah mendekat dia. Kalau ada api mendekat, bahkan di situ kalau di Hadramaut situ ada, atau di sini juga ada ya alat di situ lampunya terang,
kemudian di situ ada setrumnya. Lalat itu akan mendekat, dia menyangka itu adalah terangnya, tidak tahunya ada setrum, mati. Sudah tahu ya kembali lagi nanti. Itu lalat, ajalul khaliq. Ya, namanya ada, cuman sudah kita sebut itu namanya dulu. Ya, namanya daripada Dzubab Abu Hamzah. Ya, ismuhu Abu Hamzah. Karena banyak hewan ya, namanya ada Abu Hamid, ada Abu Hamid, ada Abu, ya banyak nama daripada hewan. Nah, di sini termasuk Abu Hamzah. Ya. 3 marat karena witir. Dimaafkan daripada wanita dzubab, kotoran daripada dzubab. Kemudian, loh apakah hanya dzubab? Enggak, semisalnya yang sama dengan dzubab seperti apa? Seperti di situ kutu atau bak. Bak itu tinggi ya. Walaupun pendek tinggi ya. An-nahl apa ini? Tawon ya. Nah, itu semuanya kotorannya dimaafkan. Warusi khuffasin fil makani wa kadza thawb wal badan wa in kasurat li usril ihtiras anha, dan dimaafkan juga daripada rusil khuffash, itu kotoran obol ya dan kencing, waros dan kotoran khuffash kelelawar. Fil makani dimaafkan di tempat, wa kadza thawb ya, dan begitu juga baju, wal badan dan badan. Ya, khuffash ini memang kotorannya bahaya ini cuman ya. Kata di ilmu kedokteran, kotoran daripada kelelawar ini bahaya, menyebabkan penyakit apa gitu bahaya. Ini kotorannya apa? Dimaafkan. Kencingnya juga dimaafkan. Di mana dimaafkan? Di tempat, pakaian atau badan. Wa in kasurat, walaupun banyak. Kenapa? Li usril ihtiras anha, karena sulit untuk menghindari, menjaga daripada itu kotoran. Sulit untuk menghindari daripada itu kotoran karena dimaafkan. Yes. Maksudnya tempat itu makanul musolla. Makanul sholah. Mungkin juga sama dengan cecak itu ya. Cecak itu sulit untuk dihindari itu. Karena belum ada pempes untuk cecak itu, tidak ada. Dan tidak ada bedanya masih basah atau sudah kering. Tidak ada bedanya. Mislu aidan la farqa baina radbihi wa yabisi kama fi tuhfah. Sebagaimana jelaskan di kitab Tuhfah. Wallahu a'lam. Fadhal, ada yang perlu lalat itu hidupnya ada di kotor ya. Kalau satu yang bersih tidak dihinggapi sama lalat. Karena itu Nabi SAW itu dijaga daripada segala yang kotor, enggak didekati sama lalat. Dan surga itu tidak ada yang kotor, karena itu tidak ditempati oleh lalat. Neraka adalah tempat yang paling kotor, karena itu lalat mungkin lebih bahagia ada di neraka nanti daripada ada di atas dunia, karena dia mendapatkan segala yang kotor ada di sana. Ini yang dimasukkan oleh Allah untuk semakin menjadi tambahan siksa bagi penghuni neraka. Alhamdulillah. Ada yang lain? Ada tambahan mungkin? Kenapa tidak Aisyah hidup? Di sini sering kita jumpai tempat-tempat seperti tempat musola atau di tempat-tempat yang lain itu ada karpet yang berbau pesing, seperti ada kotoran kucing gitu. Tapi kita datang nggak tahu di mana tempat itu kotoran kencing kucing itu terdapat. Tapi yang jelas di situ ada
tanda-tanda pesing, apa kita boleh sholat di sembarang tempat di situ dengan kaidah tadi al-aslu al-zahir itu. Terima kasih. Ya, itu masalah boleh apa enggaknya, bukan masalah tempatnya yang disolati. Mungkin bisa masuk itu, mungkin bisa masuk. Kalau memang tidak yakin ada kencing di situ, tidak kelihatan dan tidak tahu tempatnya. Kalau sudah bisa dipastikan, seandainya pesing dicari ada, oh ini tempatnya pesing, ya sudah, itu disucikan. Kalau memang tidak tahu, al-asal mungkin itu bau dari luar, mungkin dimungkinkan itu bau dari luar, cuman aslinya tidak ada najis yang masuk. Mungkin itu bau dari luar pesing, kadang-kadang bau yang di luar itu bisa masuk ke dalam, seperti di dalam itu ada kotoran, padahal itu dari luar. Ya bisa dipakai hukum ini. Ya. Bisa dipakai. Tapi kalau sudah pasti yakin ada kuncing-kuncing di situ tapi tidak tahu ada di mana, nah itu kalau tempatnya terbatas wajib dibersihkan itu, wajib disucikan semua. Nah, kecuali kalau terlalu luas. Ya. Sudah pernah dibahas itu dulu.